Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kedua. Hari ini Gereja Semesta Sedunia memperingati peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Athanasius, Uskupmu, menjadi pembela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmat-Mu, agar berkat ajaran dan perlindungannya, kami semakin mengalami iman kami, dan semakin berkembang dalam cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan
yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita melihat Yesus yang penuh kasih dan penuh perhatian terhadap kebutuhan orang banyak. Ketika melihat kerumunan orang yang mengikutinya, dia tidak hanya melihat mereka sebagai sekumpulan orang, tetapi sebagai individu-individu yang membutuhkan perhatian. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika para murid mengusulkan untuk menyuruh orang banyak pergi agar mereka dapat mencari makanan, Yesus justru meminta mereka untuk memberi makan kepada orang-orang itu. Ini adalah tantangan bagi para murid yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, dengan iman yang kecil, mereka membawa kepada Yesus 5 roti jelai dan 2 ikan yang mereka temukan yang dibawa oleh anak kecil. Disinilah keajaiban terjadi. Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang, dan bahkan ada sisa 12 bakul keranjang penuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa mujizat penggandaan roti ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Pertama, iman yang kecil. Kita sering merasa tidak cukup untuk menghadapi tantangan, namun Tuhan tidak memerlukan banyak dari kita. Dia hanya meminta kita untuk memberikan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Dengan iman, Tuhan dapat mengubah keterbatasan kita menjadi berkat yang berlimpah. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama. Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya memperhatikan kebutuhan orang lain. Dalam dunia yang seringkali egois, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan perhatian bagi mereka yang membutuhkan. Apakah kita sudah cukup peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita? Yang ketiga, syukur dan berkat. Yesus mengucap syukur sebelum membagikan makanan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita dapat membuka diri untuk menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. Yang keempat, kepemimpinan Yesus. Dalam peristiwa ini,
kita melihat Yesus sebagai pemimpin yang peduli. Dia tidak hanya memberi makan secara fisik, tetapi juga memberi makan jiwa dengan ajarannya. Sebagai murid-murid Yesus, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladannya dalam kepemimpinan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, komunitas, kombas, paroki, di lingkungan kerja, atau di mana saja dalam seluruh kehidupan kita. Minimal kita menjadi pemimpin dari diri kita sendiri, sehingga diri kita semakin disiplin dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diingatkan bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada untuk membantu kita. Dia mengajak kita untuk mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan untuk berbagi berkat yang kita terima dengan sesama. Maka dalam masa Paskah ini, kita diajak untuk semakin memperdalam iman kita, memperhatikan sesama, dan bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga semangat cahaya Paskah semakin menerangi perjalanan hidup kita, iman kita, agar kita bangkit bersama Kristus untuk menata hari hidup esok yang semakin baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.